Selamat pagi para taucin yang terkasih. Jumpa lagi di dalam kebaktian online Matakin, Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia. Terimalah salam peneguh iman kita, Wei Te Tung Tian. Hanya dan oleh kebajikan Tian berkenan, Sancai. Berikut saya akan menyampaikan susunan atau rangkaian kebaktian yang akan kita laksanakan pagi ini. Yang pertama melantunkan kidung pujian Sang Senjing, dilanjutkan dengan menyanyikan kidung pujian Ya Tuhanku, kemudian sembahyang dan doa yang akan dipimpin oleh Ciausem Sunarto dengan pendamping 1 Taucin Pendi Budiman dan pendamping 2 Taucin Marianto, kemudian menyanyikan kidung pujian Sinar Pancaran, dilanjutkan dengan mendengarkan pembacaan ayat suci yang akan dibacakan oleh Taucin Sintalia, lalu menyanyikan kidung pujian Mars Kunce. Kemudian kita lanjutkan dengan mendengarkan Ciang Tau yang akan dibawakan oleh Ciao Seng Ngiap Hyung. Kemudian menyanyikan 2 buah kidung pujian. Yang pertama, Bila Tuhan Berkenan, dan yang kedua, Terpujilah Namamu. Dan yang terakhir, doa penutup yang akan diawali dengan menyanyikan kidung pujian Damai di Dunia dan diakhiri dengan kidung pujian Terima Kasihku. Demikian susunan acara kebaktian yang akan kita laksanakan pada pagi hari ini. Di setiap pergantian susunan atau rangkaian acara kebaktian ini akan saya tandai dengan bunyi genta. Marilah kita memulai kebaktian ini.
sebagai karunia hidup Kehadiran Roh Tien Sakti, Tuhan yang Maha Besar, di tempat yang Maha Tinggi, Pencipta alam semesta, segenap isinya, kehadapan Atam Agung, Nabi Agung Yesus Kunci, getah rohani umat manusia, sekalian masa. Para suci dewa dewi mereka yang kami perluhur, yang kami hormati, terima sembah dan sujud kami. Kehadiran Roh Tien Sakti, Tuhan yang Maha Besar, di tempat yang Maha Tinggi, dengan bimbingan Nabi Agung Kunci, Cicai. Semoga berolehlah kami kekuatan dan kemampuan untuk menjunjung tinggi kebenaran dan menjalankan kebajikan. Puji dan syukur kami naikkan saat ini. Diperkenakan kami bersama berhimpun melaksanakan kebaktian suci ini. Kiranya kebaktian yang kami laksanakan ini adalah di dalam rahmat dan karunia Tien, boleh mengetuk rohani kami dan meneguhkan iman kami, setia kepada firman Tien, hidup selaras dengan watak sejati menempuh jalan suci, menggebilakan dan mengamalkan kebajikan yang boleh menurunkan berkah sentosa atas kehidupan ini dan selama-lamanya. Kami pun berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini tidak dapat hadir bersama melaksanakan kewajiban ibadah karena masalahnya masing-masing. Kepada mereka kiranya Tien berkenan pula senantiasa merahmati dan membimbing mereka ke jalan yang suci. Yang sakit berolehlah kesembuhan, kepulihan kesehatan, sehingga pada kesempatan lain dapat kembali melaksanakan kebaktian bersama.
Dengan setulus hati kami bersujud, dengan sepenuh kebajikan di dalam hati. Cinta sepada sujud kehadiran Dia. Semoga jauhlah hati dari segala kelemahan, keruh-gerutu kepada Dia, dan sesal penyalahan terhadap sesama, melainkan dapat tekun hidup benar dari tempat yang rendah ini, terus maju menuju tinggi, menempuh jalan suci. Kuatkanlah iman kami, yakin Tuhan senantiasa pendidik, pembimbing dan penyerta kehidupan. Huang yi Sangti, Wei Qian You De, 望依上帝，为天有德， Sanjay. 三者 Pak Cheng Chen Gui, 八真正规， 8 pengakuan iman, 8 pengakuan iman, Cheng Xing Huang Tian, 诚信皇天， 10 iman percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, sepenuh iman percaya pada Tuhan yang Maha Esa, Chen Zhun Jue De, 诚信觉得 10 iman menjunjung kebajikan, sepenuh iman menjunjung kebajikan, Cheng Li Ming Ming, 真理明明， 10 iman menegakkan firman gemilang, sepenuh iman menegakkan firman Tuhan, Cheng Zhi Gui Shen, 诚挚归神， 10 iman menyadari adanya nyawa dan roh, sepenuh iman menyadari adanya nyawa dan roh, Cheng Yang Xiao Si, 圣yang消失， 10 iman memupuk cita berbakti, sepenuh iman cita berbakti, Chen Sun Wu Duo, 诚顺木多。 10 iman mengikuti getah rohani Nabi Tungzi, sepenuh iman kita hanya dihukum, Cheng Jing Jing Sun, 诚信清楚， 10 iman memuliakan kitab sesu dan uji, sepenuh iman menjalankan kitab suci dan suci, Cheng Xing Da Tao, 诚信大道， 10 iman menempuh jalan suci. sepenuh iman menempuh jalan suci, Sanjay. saja. Mari kita memberi hormat ke hadapan altar Nabi Agung Huji Jigong 3 kali. Yi Jigong, Cai Jigong, San Jigong. Wei De Dong Tian, Sanjay.
Terimalah salam peneguhan iman kita hanya oleh kebajikan Tian berkenan, Wei Te Tong Tian Sanzai. Marilah bersama-sama kita membuka kitab susu kita yang terdapat pada Mengzi 2a pasal 2 ayat 16. 必有是焉而勿正，心勿忘，勿助长业。吾若宋人然，宋人有敏其苗之，不长而压志者，茫茫然归。微其人曰：今日病矣，与助苗长矣。其子趋而忘世，知苗者槁矣。天下之不助苗长者寡矣。以为无益而摄之者，不育苗者也；助之长者，揠苗者也。非兔无益而有害之。Usahakanlah hal itu terus-menerus tanpa lebih dahulu mengharapkan hasilnya. Hati janganlah lengah, jangan pula membantu tumbuh. Janganlah berbuat seperti orang negeri Sung itu. Di negeri Sung ada seseorang yang karena tidak sabar melihat tumbuh tanaman padinya, lalu menariki puncuk tanaman itu. Kemudian ia bergegas-gegas pulang dan berkata kepada keluarga, "Hari ini aku sungguh lelah. Aku sudah membantu padi-padi itu tumbuh lebih panjang." Anaknya segera lari melihatnya. Ternyata padi-padi itu sudah layu semua. Sesungguhnya orang di dunia ini yang tidak membantu tumbuh padinya sangat jaranglah. Orang yang tidak melihat faedah mengusahakannya dan membiarkannya saja. Ialah seperti orang yang tidak mau menyayangi padinya. Tetapi orang yang membantunya tumbuh ialah seperti menariki pucuk tanaman padinya. Bukan saja tidak berfaedah, bahkan merusaknya. Saya ulangi, Mengzi 2a pasal 2 ayat 16. Usahakanlah hal itu terus-menerus tanpa lebih dahulu mengharapkan hasilnya. Hati janganlah lengah, jangan pula membantu tumbuh. Janganlah berbuat seperti orang negeri Sung itu. Di negeri Sung ada seseorang yang karena tidak sabar melihat tumbuh tanaman padinya, lalu menariki pucuk tanaman itu. Kemudian ia bergegas-gegas pulang dan berkata kepada keluarga, "Hari ini aku sungguh lelah. Aku sudah membantu padi-padi itu tumbuh lebih panjang." Anaknya segera lari melihatnya. Ternyata padi-padi itu sudah layu semua. Sesungguhnya orang di dunia ini yang tidak membantu tumbuh padinya sangat jaranglah. Orang yang tidak melihat faedah mengusahakannya dan membiarkannya saja. Ialah seperti orang yang tidak mau menyayangi padinya. Tetapi orang yang membantunya tumbuh ialah seperti menariki pucuk tanaman padinya. Bukan saja tidak berfaedah, bahkan merusaknya. Terimalah kembali salam peneguhan iman kita hanya oleh kebajikan Tian berkenan, Wei Te Tong Tian Sanzai.
terkasih dimanapun Anda berada, selamat pagi. Terimalah salam penuh iman. Hanya oleh kebajikan Tuhan berkenan. Wei te tung tien sancai. Si tian caan segala puji syukur kehadirat Tuhan Tian Santi, mari senantiasa kita panjatkan. Karena atas segala berkah dan perlindungan dari Tuhan jugalah pada saat sekarang kita semua masih di dalam keadaan sehat. Tocin, dimanapun Anda berada, pada pagi yang berbahagia ini, saya akan membawakan tema melatih kesabaran, menumbuh kembangkan watak sejati. Jadi Tocin, seringkali kita semua mendengar bahwa orang yang sabar disayang Tuhan. Jadi para Tocin, mari kita melatih kesabaran ini agar kita pun disayang oleh Tien. Tocin, ketidaksabaran yang terjadi akhir-akhir ini pada diri kita di dalam menyikapi berbagai persoalan, terkhusus persoalan pandemi COVID-19 ini sangat-sangat mengganggu. Jadi para Tocin, di dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini pun kita harus bersabar. Oleh karena itulah Matakin Pusat melaksanakan ibadah secara online ini untuk menumbuh kembangkan rasa keimanan kita agar keimanan kita betul-betul mengakar di dalam sanubari kita. Jadi para Tocin, kembali kepada tema yang akan saya bawakan tadi. Dengan melatih kesabaran, sing watak sejati yang berisikan benih-benih kebajikan ini betul-betul akan dapat kita tumbuh kembangkan. Di benih ini tidak hanya sebatas benih, tapi betul-betul akan tumbuh dan terus berkembang di dalam hati kita. Tocin, orang yang sabar ini adalah orang yang penyayang. Jadi orang sabar ini adalah orang yang mencintai. Pada saat kita betul-betul mencintai, katakanlah pasangan kita, maka mau tidak mau kita harus berusaha untuk menjadi sabar. Karena dengan kesabaran-kesabaran inilah akan terjadinya pemakluman-pemakluman atas kesalahpahaman yang terjadi. Oleh karena itu para Tocin, dengan bersabar, setidak-tidaknya kita akan menumbuhkan rasa cinta terhadap pasangan kita, sehingga konflik-konflik ini tidak akan menghampiri kehidupan keluarga kita. Rasa cinta terhadap orang-orang yang kita sayangi inilah yang mau tidak mau membuat kita harus berupaya melatih kesabaran. Jadi benih-benih cinta kasih itu akan tumbuh dan berkembang. Tocin terkasih dimanapun Anda berada, pada pagi yang berbahagia ini saya akan memetik salah satu ayat dari kitab Mengce jilid 2A pasal 2 ayat ke-16. Di situ tersurat, usahakanlah hal itu terus-menerus tanpa lebih dahulu mengharapkan hasilnya. Hati jangan lengah, jangan pula membantu tumbuh. Janganlah berbuat seperti orang negeri Song. Di negeri Song ada seorang yang karena tidak sabar melihat tumbuh tanaman padinya, lalu menariki pucuk tanaman itu. Kemudian ia bergegas pulang dan berkata kepada keluarganya, "Hari ini aku sungguh lelah. Aku sudah membantu padi-padi itu tumbuh lebih panjang." Anaknya segera lari melihatnya. Ternyata padi-padi itu sudah layu semua. Sesungguhnya orang di dunia ini yang tidak membantu tumbuh padinya sangatlah jarang. Orang yang tidak melihat faedah mengusahakannya dan membiarkannya saja,
ialah seperti orang yang tidak mau menyiangi padinya, tetapi orang yang membantunya tumbuh ialah seperti menariki pucuk tanaman padinya. Bukan saja tidak berfaedah, bahkan merusaknya. Jadi para tocin, jelas sekali dalam ayat ini dikatakan oleh Mengce bahwa usahakanlah hal itu terus menerus tanpa lebih dahulu mengharapkan hasilnya. Usahakanlah terus untuk menjadi sabar tanpa kita mengharapkan hasilnya. Jangan karena ingin mendapatkan hasil yang instan lalu kita seperti orang negeri Song tadi, karena ingin padinya tumbuh cepat maka ditariknya pucuk-pucuk tanaman padi. Ini bukan hanya tidak membantu, bahkan akan mematikan padi itu sendiri. Jadi para tocin, kalau kesabaran tidak kita latih, maka emosi-emosi, keinginan-keinginan untuk menggapai sesuatu secara instan, keinginan-keinginan untuk menyelesaikan apapun itu secara instan, ini bahkan akan merusak hati kita sendiri. Jadi para tocin, untuk memotivasi kita pada pagi hari ini untuk melatih kesabaran, saya katakan bahwa orang yang sabar adalah orang yang mencintai. Jadi pada saat kita betul-betul mencintai keluarga kita, pada saat kita betul-betul mencintai pasangan kita, maka kita harus berusaha belajar untuk melatih kesabaran kita. Jadi para tocin, di tengah mewabahnya pandemi COVID-19 ini, saya akan lebih fokus membahas tentang kesabaran kita di dalam menyikapi pandemi yang pada saat sekarang sedang berlangsung, bahkan bertambah parah. Jadi tocin, mari kita semua bersabar terlebih dahulu sebagaimana yang disarankan oleh majelis agama kita untuk tidak terlebih dahulu melaksanakan ibadah kebaktian secara tatap muka, terkhusus untuk di daerah-daerah merah. Rasa cinta kita kepada keluarga hendaknya mendasari hati kita agar sedikit lebih bersabar untuk tidak melakukan ibadah secara tatap muka. Jadi para tocin, dikatakan bahwa awal laku bakti adalah menjaga tubuh, merawat tubuh agar jangan rusak. Jadi pada saat kita bersabar, di situ pun sesungguhnya kita memulai awal dari laku bakti kita. Artinya kita bersabar untuk tidak menghadiri kumpulan-kumpulan orang yang ramai, sehingga akan menghindari tubuh kita dari serangan pandemi COVID-19. Jadi para tocin, sesungguhnya kita bersabar untuk tidak menghadiri acara-acara yang ramai. Sesungguhnya pada saat itu kita sudah memulai laku bakti kita. Terus berusaha sabar akan membentuk kita menjadi orang yang berkarakter sabar, di mana di dalam menghadapi berbagai persoalan kita tidak mudah menyalahkan, karena kita akan berusaha untuk secara tenang meneliti sebab dan akibat mengapa persoalan itu terjadi. Pada saat itu juga para tocin, akhir dari laku bakti itu juga kita jalankan. Karena dengan menjadi orang yang berkarakter sabar, maka hal-hal yang keluar dari kita, output yang keluar dari kita itu adalah kebajikan, hal-hal yang baik saja. Sehingga pada saat itulah tanpa sadar kita sudah memuliakan orang tua, memuliakan para leluhur, dan memuliakan Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi para tocin, dengan berusaha untuk menjadi sabar, kita menggenapi bakti kita, menggenapi awal dari laku bakti dan akhir dari laku bakti itu sendiri. Oleh karena itu para tocin, tetap kita ikuti anjuran dari pemerintah, terkhusus anjuran dari majelis agama kita. Jangan dulu melaksanakan ibadah secara tatap muka, terkhusus di daerah-daerah yang pada saat sekarang pandemi COVID-19 sedang melanda. Kita tidak akan pernah tahu kapan pandemi ini akan berakhir.
Tetapi Tocin, kita harus yakin bahwa segala sesuatu di muka bumi ini selalu akan mengalami perubahan. Pun pandemi ini, barangkali pandemi ini baru memasuki pertengahan. Kita tidak tahu kapan puncaknya dan kapan akhirnya. Tapi kita yakin dengan kesabaran kita harus yakin bahwa pandemi ini pada akhirnya akan berakhir sebagaimana perubahan. Jelas sekali di dalam kitab Yakin, kitab perubahan dikatakan bahwa segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, di alam semesta ini selalu mengalami perubahan, kecuali perubahan itu sendiri. Jadi para Tocin yang senantiasa dimuliakan Tuhan yang Maha Kuasa, sebagai insan-insan yang mengimani bimbingan ajaran Tasen Cesengkungce, mari kita menggenapi hakikat kemanusiaan kita dengan cara melatih kesabaran kita. Pada saat kita telah menjadi orang yang sabar, maka akan ada perasaan damai di hati kita. Kita akan lebih mudah memaafkan. Pada saat kita memaafkan, di situ tidak ada dendam lagi di hati kita, sehingga kedamaian itu betul-betul mengakar di dalam sanubari kita, dan hal-hal yang keluar dari hati-hati orang yang damai itu adalah cinta kasih. Di Tocin, pada pagi yang berbahagia ini, saya sampaikan salam hangat kami umat-umat Konghucu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kepada saudara-saudara kami umat Konghucu dimanapun Anda berada. Mari kita berusaha untuk melatih kesabaran kita sehingga kita betul-betul akan dapat menggenapi hakikat kemanusiaan kita. Di samping itu, kita akan menggenapi awal dan akhir dari laku bakti sebagaimana yang saya sampaikan di awal. Tocin terkasih dimanapun Anda berada, kami di Matakin Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sekalipun pada saat sekarang tidak termasuk daerah yang betul-betul merah, ya, kami belum melaksanakan ibadah kebaktian secara tatap muka. Hal ini kami lakukan adalah untuk mematuhi anjuran yang diedarkan oleh pemerintah maupun anjuran dari Majelis Agama Konghucu. Dan kami pun berusaha untuk menggenapi awal dan akhir laku bakti tadi. Kami tidak mau merusak tubuh ini dengan pandemi ini, sehingga kami berusaha untuk sedikit lebih sabar, tidak melaksanakan ibadah. Nah, ibadah kebaktian secara online yang dijalankan seperti ini sebetulnya itu sama saja seperti ibadah kita secara tatap muka. Itocin, tetaplah yakin bahwa hal ini, pandemi ini pasti akan berlalu. Sebagaimana seringkali kita dengar dalam salah satu lagu rohani kita, itu ada satu judul lagu rohani kita yaitu awan yang berlalu. Seperti itu juga pandemi ini, dia pun nantinya akan berlalu. Tetap tinggal di rumah, sekalipun kita harus keluar karena ada sesuatu hal yang penting yang harus kita laksanakan, patuhi protokol COVID-19. Sabar, banyak sekali kita saksikan di media kaca maupun media lainnya
karena ketidaksabaran menghadapi COVID ini, banyak sekali yang berantem di luar sana. Ada yang ditegur karena tidak pakai masker lalu berantem. Ada yang disuruh untuk tidak kumpul-kumpul, mereka tetap kumpul-kumpul lalu dibubarkan dan marah. Jadi Tojin, kita para umat Konghucu dimanapun Anda berada, mari kita bersabar, melatih kesabaran kita agar kita dapat menyikapi permasalahan terkait pandemi ini dengan baik, dengan mengikuti aturan-aturan yang telah dikeluarkan baik oleh pemerintah maupun majelis, sehingga selamatlah kita dari serangan COVID yang sangat berbahaya ini. Jadi sekali lagi Tojin, dengan melatih kesabaran kita, benih-benih kebajikan yang sudah dikaruniakan oleh Tuhan ini tidak hanya berwujud benih, tetapi dia akan tumbuh dan berkembang. Maksimalkan diri kita untuk menggenapi hakikat kemanusiaan kita, karena sesungguhnya dengan menjadi sabar, kita betul-betul akan dapat menggali potensi cinta kasih yang sesungguhnya. Jadi Tojin, akhirnya sekali lagi benih-benih kebajikan ini akan betul-betul dapat tumbuh kalau kita berupaya untuk melatih diri kita. Nabi mengatakan bahwa untuk menuju tinggi kita harus mulai dari bawah. Untuk membentuk karakter yang sabar, kita harus secara terus-menerus melatih kesabaran itu sendiri. Pada saat kita sabar, menjadi sabar, maka pada saat itulah kita betul-betul dapat menggenapi hakikat kemanusiaan kita. Tojin terkasih dimanapun Anda berada, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga ada hal-hal yang positif yang dapat kita petik dari contoh yang saya sampaikan ini. Sekali lagi, salam dari kami umat Konghucu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Mari kita sikapi pandemi COVID-19 ini dengan sedikit lebih bijak, dengan cara kita melatih kesabaran kita, sehingga benih-benih kebajikan, baik itu benih cinta kasih, benih kebenaran, benih kesusilaan, dan benih kebijaksanaan akan betul-betul tumbuh dan berkembang di dalam sanubari kita. Demikian para Tojin, terimalah kembali salam pendukung iman kita. Hanya oleh kebajikan Tuhan berkenan. Wei te tumbien, sancai.
Para taucin yang terkasih, demikian berakhir sudah kebaktian online ini. Kebaktian sudah berjalan dengan baik, lancar, dan hikmat. Terima kasih kepada seluruh taucin yang telah mengikuti kebaktian online ini. Terima kasih juga kepada seluruh petugas yang telah melaksanakan tugasnya dengan baik dan lancar. Terutama kepada Chiao Seng Yap Hyung yang telah memberikan ciantaunya yang luar biasa sehingga memotivasi kita semua dan menyejukkan hati kita semua. Sampai jumpa kembali di kebaktian online berikutnya. Terimalah salam peneguh iman kita. Weite Tumpian, hanya dan oleh kebajikan Tian berkenan. Sanca. Mari kita lanjutkan kebaktian ini dengan doa penutup yang diawali dengan menyanyikan kidung pujian Damai di Dunia dan diakhiri dengan kidung pujian Terima Kasihku. Berdiri kita semua di dalam sikap hati. Doa penutup. Sembah dan sujud kehadiran Dia. Berolehlah kami kekuatan dan kemampuan untuk melaksanakan ajaran Nabi, hidup dalam cinta kasih, menjunjung tinggi kebenaran, keadilan, kewajiban, kepantasan, berlaku susila, bijaksana dan dapat dipercaya dalam penghidupan ini serta dalam kehidupan sehari-hari. Huang Yi Shangti, Wei Tian Liu De, 望义上帝，鬼天有德， Sanca. 上家。
Mari kita memberi hormat kehadapan altar Nabi Agung Hucu Cikung 3 kali. I Cikung, Cai Cikung, San Cikung. Vì tự tung thiện San Cai